Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kami mata kuliah Studio Perencanaan. Video ini dibuat oleh kelompok 1 beranggotakan 11 orang. Sebelum itu, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Studio Rencana Kawasan BWP Bati-Bati. Di sini kami akan membahas dua pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang gambaran umum BWP Bati-Bati, dan pembahasan kedua adalah pembahasan yang berkaitan dengan mata kuliah kami, yaitu Rencana Kawasan. Baik, untuk yang pertama pembahasannya adalah gambaran umum BWP Bati-Bati. BWP Bati-Bati adalah salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Kota Banjarbaru, sebelah timurnya berbatas langsung dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Bajuin. Kawasan BWP Bati-Bati adalah kawasan permukiman. Selain permukiman juga diisi oleh industri, perkebunan, dan peternakan, yang mana tiga kawasan tersebut adalah kawasan yang dominan di BWP Bati-Bati. Untuk jumlah penduduk di Bati-Bati sebanyak 34.943 jiwa dengan kepadatan 3.052 km persegi. Desa pada BWP Bati terdapat 10 desa, yang dimana ada Banuaraya, Bati-Bati, Padang, Ujung Baru, Nusa Indah, Banyu Irang, Bentok Kampung, Sambangan, dan Pandahan. Di mana dari 10 desa itu yang paling besar luasannya adalah Desa Sambangan dengan 31,5 km persegi. Dan untuk pusat aktivitas dari masyarakat BWP Bati-Bati adalah Desa Padang dengan luas desa 7 km persegi. Rencana BWP Bati-Bati. Rencana pada BWP Bati-Bati ada 9. Yang pertama, rencana pengembangan pusat pelayanan. Yang kedua, rencana jaringan transportasi. Yang ketiga, rencana jaringan energi atau kelistrikan. Yang keempat, rencana jaringan telekomunikasi. Yang kelima, rencana sumber daya listrik. Yang keenam, rencana jaringan air bersih. Yang ketujuh, rencana jaringan air drainase. Yang kedelapan, rencana pengelolaan air limbah. Dan yang kesembilan, rencana jaringan prasarana lainnya. Kemudian rencana pengembangan ruang, yang pertama itu ada Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan atau PPK. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan pada BWP Bati-Bati yaitu PPK Desa Bati-Bati SBWPA. PPK pertama berada di Desa Bati-Bati memiliki fungsi utama ialah pemerintahan, pelayanan publik, perdagangan,
perdagangan dan jasa, sedangkan fungsi pendukung yaitu permukiman dan ruang terbuka hijau atau RTH. Yang kedua, Subpusat Pelayanan Kawasan Perkotaan (SPPK). Pada BWP Bati-Bati terdapat 2 desa, yaitu Desa Padang (SBWPA) dan Desa Nusa Indah (SBWPB). Selanjutnya pada rencana pengembangan ruang, yang ketiga adalah pusat lingkungan. Pusat lingkungan pada BWP Bati-Bati terbagi menjadi 8 desa. Yang pertama ada Desa Benua Raya, yang kedua Desa Ujung, yang ketiga Desa Ujung Baru, yang keempat Desa Bentok Darat, yang kelima Desa Sambangan, yang keenam Desa Liang Anggang, yang ketujuh Desa Pandahan, dan yang terakhir Desa Banyairang. Seluruh kawasan dominan permukiman dan untuk perdagangan dan jasa terletak pada kawasan Desa Benua Raya. Yang di sebelah kanan dapat bisa kita lihat, ini adalah peta pusat lingkungan. Lanjut ke rencana jaringan jalan transportasi. Rencana jaringan jalan pada BWP Bati-Bati ada 3, yaitu pengembangan jalan arteri primer yaitu Jalan Bati-Bati sampai Tambang Ulang dengan panjang 7,7 km. Yang kedua, peningkatan kondisi jalan lokal di Bati-Bati. Terus yang ketiga, peningkatan kelas jalan dan pemeliharaan jalan di Jalan Ahmad Yani. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan ada gambar peta rencana jalan. Jadi rencana jaringan jalan bisa kita jelaskan, jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya ada rencana jaringan transportasi. Yang pertama ada rencana rute angkutan umum. Angkutan umum yang melewati BWP Bati-Bati terdiri dari bus dan angkutan umum kota. Namun pada BWP Bati-Bati tidak tersedia terminal dan hanya merupakan lintasan jalur bus dan angkutan umum yang menuju kota Plehari dari kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Nah, bus yang digunakan oleh masyarakat kebanyakan merupakan bus karyawan perusahaan atau bus sekolah SMAN 1 Bati-Bati. Nah, pada BWP Bati-Bati perlu adanya perencanaan rute angkutan umum dan perbaikan sarana prasarana penunjang rencana angkutan umum. Nah, pada BWP Bati-Bati ini terlewati transportasi berupa bus Damri dengan rencana rute Banjar, Banjarbaru, Bati-Bati, dan sampai dengan Plehari. Nah, selanjutnya masuk ke rencana halte. Rencana halte kawasan Bati-Bati. Pada BWP Bati-Bati tersedia beberapa halte yang perlu pemeliharaan, prasarananya, dan penambahan unit yang mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 yaitu tentang standar keselamatan lalu lintas dan angkutan umum. Perencanaan halte di kawasan Blok B, rencana pengadaan halte di BWP Bati-Bati, kawasan Nusa Indah dan Padang. Halte yang tersedia pada BWP Bati-Bati yang masih aktif dan sering digunakan oleh pihak industri berada di kawasan Blok A15 berada di kawasan Nusa Indah. Nah, di atas ada peta rencana titik halte. Selanjutnya yaitu rencana jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Rencana jalur pejalan kaki pada BWP Bati-Bati terbagi menjadi 2 sektor. Yang pertama, sektor pada Simpang 3 Jalan Ahmad Yani, Desa Nusa Indah dengan sepanjang 770 meter, yang mana di sini meningkatkan kualitas sarana jalur pejalan kaki yang ada di kompleks sarana pendidikan. Dan sektor yang kedua itu ada di Jalan Ahmad Yani, Desa Padang sampai dengan Desa Bati-Bati, perbatasan dengan Desa Benua Raya dan Desa Bati-Bati dengan panjang 2 km, yang mana jalur pejalan kaki ini direncanakan sebagai penunjang aktivitas sarana perkantoran. Rencana jalur pejalan kaki dan jalur sepeda BWP Bati-Bati dengan mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2015 tentang standar keselamatan lalu lintas dan angkutan umum dengan ruas sebagai berikut. Di sini ada 2 gambar ilustrasi rencana jalur pejalan kaki dan sepeda pada BWP Bati-Bati, bisa dilihat semua. Dan sekarang masuk ke rencana jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Nah, di sini ada peta rencana jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Ruas Jalan Ahmad Yani Padang sampai dengan Bati-Bati. Terus itu juga ada ruas Jalan Ahmad Yani sampai Nusa Indah. Yang ketiga nih di sini ada ruas Jalan Ahmad Yani Blok A sampai ruas Jalan Ahmad Yani Blok B. Yang terakhir ada pengadaan ZOSS pada sub BWPB dan C dengan panjang 150 meter. Dan adapun di sini ilustrasi rencana jalur zona selamat sekolah BWP Bati-Bati.
Saya akan menjelaskan rencana jaringan transportasi yang ada di BWP Bati-Bati, rencana sistem parkir. Rencana parkir pada BWP Bati-Bati ialah sebagai berikut. Penataan sistem parkir varial atau membuat tempat parkir tersendiri, penyediaan lahan parkir pada fasilitas perjas di kawasan Desa Bati-Bati, perkantoran Desa Bati-Bati dan Desa Padang, kesehatan Desa Padang, peribadatan, pendidikan dan sejenisnya. Di sebelah kanan bisa kita lihat ilustrasi rencana sistem parkir pola varial pada BWP Bati-Bati. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya, Ayu. Berdasarkan existing kebutuhan penerangan wilayah, perencanaan sudah cukup menjangkau hampir seluruh wilayah. Rencana jaringan energi atau kelistrikan. Untuk rencana energi atau kelistrikan, kedepannya disesuaikan dengan jumlah penduduk. Kebutuhan listrik yang diperuntukkan untuk wilayah BWP Bati-Bati digunakan antara lain untuk konsumsi rumah tangga, penerangan jalan, dan fasilitas sosial. Rencana jaringan telekomunikasi. Di kawasan BWP Bati-Bati, kebutuhan telekomunikasi di kala ini telah dipenuhi oleh telepon rumah serta telepon seluler. Berdasarkan analisa pengembangan, terdapat kebutuhan BTS baru pada SBWPB sebanyak 3 unit, di SBWPC 3 unit, dan di SBWPD 1 unit, dan di SBWPE 2 unit, dan dapat dilakukan dengan konsep pengembangan BTS bersama. Pengembangan BTS baru ditentukan dengan perencanaan lokasi menara atau cell plan dan disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam RT/RW Kabupaten Tanah Laut. Dan berikut adalah peta rencana jaringan telekomunikasi. Rencana jaringan sumber daya air. Sistem jaringan irigasi. Sumber daya air memiliki kegunaan air yang meliputi penggunaan di berbagai bidangnya seperti pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan juga aktivitas lingkungan. Terkait prasarana irigasi, dibutuhkan suatu perencanaan yang baik agar sistem irigasi yang dibangun merupakan irigasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sesuai fungsinya, mendukung produktivitas usaha tani. Untuk rencana irigasi pada BWP Bati-Bati, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi, yaitu meningkatkan kualitas irigasi permukaan menjadi irigasi teknis. Berikut adalah gambar dan peta rencana irigasi pada BWP Bati-Bati. Rencana jaringan air bersih. Berdasarkan pada kondisi saat ini, BWP Bati-Bati masih belum tersedia jaringan perpipaan air bersih, dan pada beberapa lokasi masih saat ini dilakukan pembangunan jaringan perpipaan air bersih PDAM. Keberadaan sumber air yang digunakan masyarakat ini merupakan sumber individu yang bawaan mengurangi cadangan air tanah, terutama apabila dieksploitasi untuk aktivitas industri. Oleh karena itu, pengembangan air bersih seperti sumur artesis perlu dilakukan, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk pengembangan aktivitas industri pada BWP Bati-Bati. Yang selanjutnya adalah rencana jaringan drainase. Jenis saluran drainase di BWP Bati-Bati sebagian besar merupakan saluran terbuka dengan perkerasan saluran sebagian besar berasal dari semen. Kondisi saluran drainase BWP Bati-Bati yang ada sebagian besar kurang terawat dan banyak saluran yang tersumbat akibat adanya endapan tanah dan sampah sehingga menyebabkan genangan air, terutama pada saat musim penghujan. Rencana jaringan drainase pada BWP Bati-Bati sebagai berikut. Yang pertama adalah normalisasi jaringan drainase primer di blok A dan B. Yang kedua adalah pembangunan drainase teknis di seluruh SBWP. Yang ketiga adalah peningkatan drainase non-teknis menjadi drainase teknis di seluruh SBWP. Yang keempat adalah pemeliharaan drainase tersier di kawasan permukiman, yaitu di Desa Liang Anggang. Di sebelah kanan terdapat peta rencana jaringan drainase dan di bawahnya terdapat gambar jaringan drainase BWP Bati-Bati. Selanjutnya ada rencana pengelolaan air limbah pada BWP Bati-Bati. Pada BWP ini kami merencanakan adanya pembangunan dan pemeliharaan IPA pada kawasan puskesmas yang berada di Desa Padang, kemudian ada di perumahan yang berada di Desa Liang Anggang, perdagangan jasa pada Bati-Bati, dan juga kawasan industri yang berada di Liang Anggang. Selanjutnya ada rencana jaringan prasarana lainnya. Yang pertama ada rencana jaringan persampahan. Berdasarkan kondisi existing, pada BWP Bati-Bati itu memiliki satu TPS yang berada di Jalan Haji Mistar Cokro Kusumo,
di mana sistem pembuangan sampah di BWP Bati-Bati dilakukan oleh pekerja kebersihan dari TPS yang kemudian dibawa ke TPA Bakunci yang berada di Kecamatan Pelehari. Untuk rencana yang kami rencanakan pada BWP jaringan persampahan, yaitu yang pertama ada rencana penyediaan TPS 3R. Untuk rencananya bisa dilihat di lokasi peta di sebelah ini. Selanjutnya ada rencana penyediaan bank sampah di beberapa titik PPK, termasuk di Desa Bati-Bati yang tepatnya ada di kawasan industri. Selanjutnya ada rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran. Jadi untuk rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran ini ada menyediakan alat proteksi kebakaran, pembangunan pos pemadam kebakaran, penyusunan standar operasional prosedur RSPK. Jadi untuk rencananya itu ada pembangunan hidran, lokasinya itu ditentukan oleh perumahan dengan kepadatan tinggi, yaitu berada di Desa Bati-Bati dan juga Desa Padang. Itu tadi pemaparan dari kami yang membahas tentang BWP Bati-Bati mulai dari gambaran umum dan rencana pada kawasan. Sebelum kami menyusun rencana kawasan, kami telah melakukan observasi lapangan sebelumnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan dari kelompok 1 BWP Bati-Bati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.